Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzan Abdullah. Saya merupakan siswa Stekom. Nah, sebelum itu saya bertanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat ya. Selamat datang di video saya yang sederhana ini. Pada hari ini, saya akan memberi beberapa informasi mengenai tipografi. Apa sih itu tipografi? Secara singkatnya, tipografi merupakan ilmu cetak atau seni percetakan dan beberapa contohnya. Sebelum itu, saya akan memberi bocoran isi video saya, adapun isi atau materi video sebagai berikut. 1. Pengertian dari tipografi. 2. Sejarah dari tipografi. 3. Jenis-jenis dari font. 4. 10 jenis font dan klasifikasinya. Untuk yang 10 ini, saya akan mengambil contoh dari logo yang terkenal agar lebih mudah diingat. Pertama, apa itu font? Nah, apa itu tipografi? Tipografi adalah seni cetak atau tata huruf. Tipografi adalah suatu kesenian dan teknik memilih dan menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu guna kenyamanan sebagai membaca semaksimal mungkin. Sejarah tipografi. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktogram. Bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking Norwegia dan Indian Sioux di Mesir. Di Mesir berkembang jenis huruf hieratik yang terkenal dengan nama hieroglif. Pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi, bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk demotik yang ditulis dengan menggunakan pena khusus. Bentuk tipografi tersebut akhirnya berkembang sampai di Kreta, lalu menjalar ke Yunani dan akhirnya menyebar ke seluruh Eropa. Puncak perkembangan tipografi terjadi pada kurang lebih pada abad ke-8 sebelum Masehi di Roma, saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri, mereka mempelajari sistem tulisan Etruria yang merupakan penduduk asli Italia yang menyempurnakan sehingga terbentuk huruf-huruf Romawi. Saat ini tipografi mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan hingga mengalami komputerisasi. Fase pengkomputeran membuat penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat dengan jenis huruf yang ratusan jumlahnya. Adapun font memiliki 4 jenis. Adapun font-font tersebut yaitu A. Pertama, jenis font serif adalah font yang memiliki kaki di bagian bawahnya, di mana bagian kaki tersebut berbentuk serif bracket. Font serif sering digunakan dalam desain karena lebih mudah dibaca. Yang kedua ada font sans serif. Font sans serif ini kebalikan dari serif, yaitu tidak memiliki kaki di bagian bawahnya. Yang ketiga ada font script. Font script atau handwriting adalah jenis font yang lebih nampak natural dan elegan. Salah satu ciri yang mencolok dari font script atau handwriting ini adalah seperti tulisan tangan yang berbentuk kaligrafi. Yang keempat ada font fantasi. Biasanya memiliki elemen dekoratif pada setiap hurufnya, tetapi masih mempresentasikan karakter dari font tersebut. Banyak buku film atau fiksi yang menggunakan typeface dari rangkaian font ini. 3. Kali ini saya akan menjelaskan contoh dari tipografi dan akan menjelaskan maknanya. Untuk 10 jenis font ini saya akan mengambil dari logo-logo yang terkenal agar mudah lebih diingat. Yang pertama kita ada Star Wars Jedi. Yang pertama, font ini menggunakan font fantasi yang bernama Star Jedi. Font Star Jedi ini termasuk font serif, termasuk font fantasi. Sedangkan untuk pemaknaannya adalah
Warna kuning melambangkan simbol warna optimisme, idealis, dan harapan. Namun juga menyimbolkan pengkhianatan yang seperti ada di film Star Wars bagi yang ingin prequel ya. Yang kedua kita ada font Nike. Yang kedua kita ada logo Nike. Nike menggunakan apa sih itu Nike? Pasti tidak ada yang tahu Nike ya. Nike merupakan salah satu merek sepatu yang sudah mendunia. Font Nike menggunakan font Futura dan termasuk font sans serif, yaitu tidak memiliki kaki. Huruf centang pada Nike melambangkan struktur geometris dan rupa huruf ini sering kali memberikan makna mekanik. Yang ketiga kita ada Twitter. Twitter adalah salah satu media sosial yang terkenal dan berbasis di Amerika. Twitter menggunakan font Pico karena font Pico yang di dalam bahasa Spanyol artinya paruh. Simbol burung melambangkan kebebasan dalam berpendapat di dalam media sosial. Dan warna biru melambangkan warna langit dan memberikan keamanan dalam privasi. Yang keempat kita ada logo Supreme. Supreme merupakan salah satu produk hype yang biasanya mempunyai desain yang simpel namun berharga tinggi. Supreme menggunakan font Futura yang merupakan jenis dari font sans serif. Warna dari Supreme sendiri hanya terdiri merah dan putih. Merah melambangkan keaktifan, sedangkan putih melambangkan keaslian dan keefisienan. Yang kelima kita ada Rolex. Rolex merupakan jam yang sudah terkenal sejak lama dari Swiss. Rolex menggunakan font Clarendon yang merupakan jenis dari serif karena memiliki kaki pada hurufnya. Sedangkan simbol pada logonya, mahkota pada logo menyesuaikan dengan slogan Rolex, yaitu A Crown for Every Achievement, yang berarti mahkota untuk setiap pencapaian. Warna font pada warna font hijau yaitu menyimbolkan kemakmuran, sedangkan emas menyimbolkan kesempurnaan. Yang kelima kita ada Energizer. Energizer adalah salah satu merek baterai yang terkenal di dunia. Energizer menggunakan font Helvetica yang merupakan font jenis sans serif. Dua garis melengkung melambangkan kekuatan dalam pergerakan. Warna oranye melambangkan energi, sedangkan merah melambangkan keinginan yang besar. Yang keenam kita ada Red Bull. Bagi kalian yang suka minuman energi, pasti sudah tahu Red Bull. Red Bull ini adalah merek minuman energi yang terkenal dari Australia. Red Bull menggunakan font Futura yang berjenis sans serif atau tidak memiliki kaki. Simbol Red Bull atau benteng merah sendiri melambangkan kerja etik, kepercayaan, stabilitas, dan stamina. Sedangkan lingkaran kuning melambangkan matahari. Yang kedelapan kita ada Faber-Castell. Faber-Castell merupakan pensil yang terbuat dari kayu yang terkenal sejak 1761 dan masih eksis sampai sekarang. Faber-Castell menggunakan font Novellic yang merupakan jenis dari font serif, yaitu memiliki kaki pada di bagian bawahnya. Logo Faber-Castell menggunakan dua kesatria yang melakukan pertandingan jousting dan berwarna hijau gelap dan sudah digunakan sejak 1905 yang dikomisikan oleh Count Alexander, suami dari pemilik Faber-Castell. Kesembilan kita ada Google Map. Google Map adalah program peta digital yang dimiliki oleh Google. Google Map menggunakan
font production yang merupakan font jenis sans serif atau tidak berkaki. Google Map menggunakan simbol lokasi yang mengidentifikasikan penggunaan dari program tersebut, yaitu sebagai map atau peta. Sedangkan warna yang menggunakan warna yang sama dengan Google, yaitu biru, hijau, dan oranye. Ke-10 atau yang terakhir ada Skype. Skype merupakan salah satu media video call yang dulu terkenal, tetapi terkalahkan oleh gerusan perubahan zaman. Skype menggunakan font Arial yang berjenis font sans serif atau tidak berkaki. Sedangkan logo ini simple, hanya menggunakan font saja dan berwarna biru. Warna biru ini digunakan karena sama dengan penggunaan warna logonya, yaitu biru langit. Sekian, terima kasih.